Pernahkah Anda merasakan, kok rasanya baru kemarin ya? Padahal, sudah bertahun-tahun berlalu, dan tiba-tiba kita sudah berada di titik yang jauh berbeda dari bayangan kita. Seolah waktu punya mesin sendiri yang terus berputar, makin cepat, tanpa kita bisa menghentikannya. Padahal, kita mati-matian ingin memeluk setiap momen berharga dalam hidup ini. Setiap detik berharga, namun seringkali ia luput begitu saja, tanpa kita sempat menghayatinya. Kita mungkin merasa ada yang salah, mengapa kenangan masa lalu begitu jelas, sementara hari-hari kini terasa kabur. Ada rahasia di balik ilusi ini, rahasia yang tersembunyi jauh di dalam diri kita, yang akan kita ungkap bersama. Misteri ini seringkali muncul saat kita melihat kembali perjalanan hidup. Lihatlah seorang ibu muda, sibuk dengan pekerjaan dan mengurus dua anaknya yang masih kecil. Hari-harinya berlalu seperti kilat, tiap pagi disambut kesibukan, malam ditutup kelelahan. Rutinitas yang padat itu seolah memperpendek durasi setiap jam, dan ia sering rindu masa kuliah dulu, di mana setiap hari terasa begitu panjang, penuh petualangan dan kesempatan baru yang tak ada habisnya. Perasaan itu kadang membuatnya cemas, apa aku melewatkan sesuatu? Kenapa masa remajaku terasa begitu lambat, penuh detail yang bisa kuingat jelas, tapi sekarang, saat punya banyak hal berharga, waktu justru berlari begitu kencang? Setiap ulang tahun anak-anaknya terasa makin dekat satu sama lain, bukan lagi setahun penuh penantian, tapi seolah hanya beberapa bulan saja. Tapi benarkah ini hanya perasaan? Atau ada mekanisme tersembunyi yang diam-diam mempercepat jam dalam diri kita? Mekanisme tersembunyi itu ternyata bukanlah sihir, melainkan cara kerja otak kita sendiri yang sangat kompleks. Para pemikir zaman dulu, dan bahkan riset neuroscience modern, menemukan bahwa otak kita mengukur waktu bukan dengan stopwatch yang akurat, tetapi dengan seberapa banyak informasi baru yang kita proses dan seberapa utuh perhatian kita pada momen itu. Masa kecil kita penuh hal baru, penuh rasa ingin tahu, dan perhatian kita seringkali utuh pada satu hal. Saat dewasa, hidup cenderung lebih rutin, dan perhatian kita sering terbagi oleh notifikasi ponsel, tugas yang menumpuk, serta berbagai tuntutan. Kondisi ini membuat otak membentuk lebih sedikit penanda memori unik, sehingga periode waktu terasa lebih ringkas saat diingat. Inilah yang membuat masa lalu terasa panjang, dan sekarang terasa cepat. Mungkin, yang membuat waktu terasa cepat, bukan karena waktu itu sendiri yang terburu-buru, tapi karena cara kita menjalaninya. Cara kita menjalaninya ternyata bukan sekadar kebiasaan, melainkan bagian dari arsitektur waktu pribadi yang dibangun oleh otak kita. Fenomena ini bukan sekadar ilusi. Ini adalah mekanisme kompleks yang membuat kita seolah punya arsitek waktu sendiri di dalam kepala. Saat kita mengalami sesuatu yang baru, menyenangkan, atau intens, otak kita bekerja keras memprosesnya, memicu pelepasan dopamin yang memperlambat jam internal kita saat itu, membuat momen terasa panjang. Namun, ironisnya, saat diingat kembali, momen yang penuh intensitas ini seringkali terasa berlalu sangat cepat karena otak terlalu asyik dan tidak terlalu fokus mencatat durasi. Sebaliknya, rutinitas membuat arsitek itu seolah tidur, tidak mengukir kenangan kuat. Lalu, bagaimana kita bisa mengambil kendali atas arsitektur waktu pribadi ini, agar hidup terasa lebih penuh dan tidak melaju begitu saja? Kuncinya, untuk mengambil kendali atas arsitektur waktu pribadi kita, ada pada kesadaran dan tindakan. Bukan tentang menghentikan waktu, tetapi tentang mengisi waktu dengan lebih banyak penanda berharga. Seorang pemikir bijak pernah berkata, hidup yang tidak dipertimbangkan, tidak layak dijalani. Itu berarti setiap detik adalah kesempatan untuk menciptakan kebaruan, untuk benar-benar hadir. Dengan aktif mencari pengalaman baru, belajar hobi baru, mengunjungi tempat baru, mencoba masakan baru, kita dapat meregangkan waktu secara subjektif dan membuat setiap pengalaman terasa lebih kaya dan berkesan. Entah itu mencoba resep baru di dapur, mengajak anak-anak ke taman yang belum pernah dikunjungi, atau sekadar mematikan notifikasi ponsel untuk benar-benar hadir saat bercengkerama. Waktu memang terus bergerak, tetapi kita punya kekuatan untuk membuatnya terasa lebih penuh dan bermakna dalam ingatan kita. Lalu, bagaimana kita memulai mengisi waktu kita dengan kesadaran yang nyata? Jadi, mari kita berhenti meratapi waktu yang cepat, dan mulai menciptakan lebih banyak penanda indah.
Karena sejatinya, waktu tidak pernah terburu-buru. Kitalah yang terlalu sering absen dari momen, terlalu sering terlena dalam rutinitas. Perasaan, telat padahal baru mulai, yang sering menghantui kita di usia ini, itu bukan karena waktu yang kejam, tapi karena kita lupa bagaimana cara menghidupinya dengan penuh kesadaran dan kehadiran. Tidak ada kata terlambat untuk mulai menjalani hidup yang lebih kaya, lebih bermakna, dan terasa lebih panjang dalam setiap kenangan yang kita rangkai. Setiap hari adalah lembaran kosong yang menunggu untuk diisi dengan kisah baru, dengan perhatian penuh. Di video selanjutnya, kita akan menyelami lebih dalam tentang bagaimana kita bisa membangun kembali keyakinan itu, langkah demi langkah, agar setiap hari terasa sebagai awal yang baru, bukan akhir yang terlewat.